bagaimana caranya kita mengetahui objeknya? Dilihat dari pasal per pasal. Ya. Jadi kita ketika tahu konsepnya, baru bagaimana cara ngitungnya. Ya. Karena kalau kita nggak tahu cara teorinya, ya gimana kita prakteknya. Oke, lanjut. Objek penghasilan, lihat di sini, terbagi dari pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3. Nah, kalau kita buat Excel-nya, ya, saya share screen dulu. Jadi undang-undang PPH itu adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008. Oke, ya nanti akan jadi catatan untuk kalian. Ya, sama sekalian untuk prakteknya nanti saya kasih contoh ya. Nah, nanti bagaimana teknik untuk kita belajar rekonsiliasi fiskal, kemudian bagaimana cara menghitung pajak yang terutang. Nah, ini panjang ya prosesnya. Jadi tolong diperhatikan dan pahami konsepnya supaya kalian dapetin ilmunya. Ya, oke. Kita bicara penghasilan. Nah, penghasilan di sini terbagi dari pasal. Nah, kita melihat konsepnya ini adalah pasal 4. Nah, kalau kita bicara ayat 1, oke, berarti di sini kita melihat dari penghasilan non final. Oke, kalau ayat 2 penghasilan final. Yang ayat 3 non objek. Oke, jadi ada 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Oke, kita lihat dari per pasal. Nanti saya akan kasih juga undang-undang kompilasi gabungan antara undang-undang KUP. Jadi kalau kalian belajar pajak, lihat ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di mana sekarang update terbaru kita mengacu ke Omnibus Law, ya, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Oke, kita lihat 4 ayat 1. Penghasilan non final, artinya penghasilannya yang dikenakan oleh wajib pajak baik subjek orang pribadi maupun badan. Ya, ini kalau non final biasanya kalian menerima sebagai karyawan dapatnya apa? Bukti potong 1721A1. Iya, benar. Kalau sebagai karyawan. Nah, kalau dia direktur dan lain-lain, nah itu juga termasuk karyawan. Ya. Kalau belajar PPh 21, ya kalau kalian sudah ikut private, nanti baca kembali ya bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Karena nanti akan terbagi pasal-pasal. Ya, ada pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4 ayat 2. Dan tentunya kalau kalian belajar yang namanya pajak penghasilan atas pelayaran. Nah, pelayaran bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Kemudian kita bicara lagi apa? Penerbangan. Penerbangan bisa dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu di pasal berapa? Pasal 15. Ya, ini baru konsep dasarnya ya. Kita ngerti dulu nih. Oh, undang-undang PPH ngaturnya penghasilan dulu nih. Karena kita bicara subjek pajak badan, maka kita lihat dulu penghasilannya apa. Oke. Kemudian setelah kita melihat penghasilan terbagi dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Lanjut kita melihat beban. Ya, ini di pasal 6 dan pasal 9. Oke. Kalau kita bicara pasal 6, ini adalah beban yang dapat dikurangi. Oke, beban yang dapat dikurangkan. Kalau dia pasal 9, berarti beban yang tidak dapat dikurangkan. Ya, bahasa yang rutin kita gunakan ini adalah deductible expenses, non-deductible expenses. Oke.
Jadi ada dua konsep. Pertama, bagaimana beban yang dapat dikurangkan. Nanti ini ada kaitannya dengan koreksi fiskal. Ya, fiskal nanti beda lagi ya, karena kita harus melihat dua sisi nih. Sisi yang pertama, bagaimana kita melihat dulu konsep dasarnya ya. Ada pasal 9 yang non deductible, artinya tidak boleh dikurangkan. Ya. Kemudian pasal 6 yang boleh dikurangkan. Oke, satu lagi saya tambahin. Pasal 6, pasal 9, 11 dan ininya 11A. Oke, pasal 11 dan 11A ini bicara depresiasi dan amortisasi. Artinya ini deductible expenses. Ya. Oke. DE non NE. Oke. Kemudian kita lanjut bagaimana penerapannya ya. Jadi beban ini kaitannya nanti dengan yang namanya koreksi fiskal. Ya, koreksi fiskal kalian kalau sudah terbiasa ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Apa yang dimaksud dengan koreksi positif? Koreksi positif bicara bagaimana koreksi yang menyebabkan beban pajak bertambah. Kalau dia negatif, artinya koreksi yang menyebabkan beban pajak berkurang dong. Iya. Oke. Yang terbiasa ngurusin koreksi fiskal, artinya dia udah tahu, oh yang positif, yang negatif, ya. Nanti ini masing-masing, ya. Kita nanti lihatnya dari mana? Ada yang beda waktu dan beda tetap. Ya, mana yang beda waktu, mana yang beda tetap. Kalau dia beda waktu, artinya dari sisi pajak dan dari sisi komersil, ya. Perbedaannya hanya bicara bagaimana konsep, contoh, kita bicara penyusutan. Penyusutan menurut nilai ekonomisnya ada masa manfaat. Nah, kalau di pajak bilangnya ada golongan. Ya, golongan 1, 2, 3, 4 dan kalau dari sisi bangunan nanti dibagi dua, bangunan yang permanen dan non permanen. Adanya di mana? Di sini. Ya, di pasal 11 dan 11A. Oke. Jadi nanti ketika kita belajar bagaimana cara menghitung PPh badan, tentunya harus melewati koreksi fiskal. Ya, tanpa melihat koreksi fiskal, di Indonesia kita harus tahu dulu nih, apa yang membedakan dari sisi ini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya. Nah, kalau kita bicara ayat 1 berarti penghasilan yang non final apa aja bentuknya. Ayat 2 apa aja penghasilan final. Ya, kemudian ayat 3 yang non objek apa aja. Ya. Objek pajak di sini adalah bagaimana kita melihat pasal 1 bicara penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Oke, yang diterima atau diperoleh wajib pajak ya, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, konsepnya adalah worldwide income. Oke, bagaimana kita melihat penghasilan ini gabungan. Kalau saya orang pribadi, saya bisa menerima
dari macam apapun ya, dalam nama dan bentuk apapun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau badan, kita ngeliat badan ini perusahaan, mau dia PT ke CV ke, bentuknya macam-macam. Ya, kalau dia PT bicaranya apa sih? Perbedaan PT dengan CV. Kalau PT, kepemilikannya terdiri dari saham. Nanti dilihat komposisi direktur, komisaris, dan kalau dia TBK, lain cerita. Kalau perusahaan TBK, nanti dia ada yang namanya corporate action. Ya, tentunya ada saham yang dijual ke publik. Ya. Oke, mereka menghimpun dana. Nah, salah satunya adalah kalau kita melihat dari konsep penghasilan, nanti kalian akan melihat di mana? Cash flow. Kalau kalian seorang accounting, nanti kalian lihat, oh, cash flow itu dibagi jadi 3. Ya. Cash flow dari operation, cash flow dari investment, dan cash flow dari funding. Ya. Berarti aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, bicara penghasilan, artinya kita harus tahu dulu nih, penghasilan itu diterimanya dalam bentuk apa. Oke, yang terakhir, dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Kalau ini menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, artinya ini harus dihitung pajak penghasilannya berapa. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tax income. Oke, kita lanjut. Penghasilan, nah tadi sudah saya jelaskan, objeknya ada yang objek pasal 4 ayat 1, 4 ayat 2, dan yang non-objek pasal 4 ayat 3. Oke, nah, kita lihat ya, kalau yang final gimana? Ya, kalau final, kita lihat di sini, ada beberapa macam ya. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, ada yang 0,1%, ada yang 0,5%, undian, ya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan dulu 5%, sekarang 2,5%. Oke, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan. Biasa kalau kita masukin uang, baik orang pribadi ataupun perusahaan, tentunya nanti kita lihat di end of month ada yang namanya bunga dan pajak. Nah, pajak itu dihitung dari bunganya. Kita terima bunganya berapa, kalilah 20%. Clear ya? Lanjut ke sewa. Sewa tanah dan bangunan. Jadi sewa, nanti kalau kalian belajar terkait dengan per masing-masing pajak penghasilan. Nah, sewa ini ada 2 macam. Ya, ada yang terkait dengan 4 ayat 2. Ada yang satu lagi selain tanah dan bangunan, itu dapatnya di mana? Pasal 23. Oke. Nah, kalau kita bicara tanah dan bangunan, kenanya rate-nya 10%. Tapi kalau dia sewa selain tanah dan bangunan, masuk ke PPh 23. Ya, kenanya berapa? Rate-nya ada yang tahu? 2%. Sewa selain tanah dan bangunan. Nah, 2% ya? Oke. Ya, jadi yang sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas pekerjaan dalam hal akuntansi pajak ataupun full di pajak, ini udah harus tahu, oh objeknya kenanya yang mana. Nah, ya, jadi kita clustering. Oke, kita pilah. Nah, kemudian kalau bekerja di perusahaan yang jasa konstruksi, tentunya kalau jasa konstruksi ada yang namanya SIUJK, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. Ya, dibagi, ada yang kualifikasi, ada yang non kualifikasi. Oke, tarifnya macam-macam, ada 2, 4, 3, 4, 6, macam-macam. Dia sebagai apa? Oke, sebagai perencana, pengawas, atau pelaksana. Jadi macam-macam nih kalau dia bicara konstruksi. Oke, dan kalau yang paling terbaru ya, dulunya PP 46 tahun 2013, contoh UMKM. Nah, ini ditaruh di sini nih. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu. Ya, biasanya dari 2013 ini kenanya 1%.
Dari mana? Dari omset. Tapi kalau kita bicara yang paling baru, PP 23 tahun 2018. Artinya ini di pertengahan tahun 2018 berubah. Ya, karena ini yang namanya praktek, artinya kalian harus udah di luar kepala untuk tarif. Ya, terbiasa untuk baca, review, ya, latihan. Kalau enggak, ini bisa miss. Ya, karena kenapa? Karena kalau kalian mengisi SPT, ini ada kaitannya satu lembar sendiri. Ya, SPT-nya apa? Namanya 1771. Ya. Oke. Lanjut, pasal 4 ayat 2 summary-nya ini, ya. Ada 12 poin, nanti kalian bisa baca, ya. Kemudian alasan dikenakan PPh final apa? Karena ya perlu adanya dorongan dong supaya kesederhanaan pemungutan pajak, ya. Terus juga beban administrasi dari sisi wajib pajak maupun DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu lebih simpel, ya. Pemerataan, terus perkembangan ekonomi, ya. Di Indonesia PPh badan kita itu tinggi sekali. Dulu 28%, turun jadi 25%. Sekarang tahun ini turun lagi jadi 22% dan nanti 2 tahun mendatang akan menjadi 20%. Ya, berangsur nih turunnya nih dari 28 menjadi 25, dari 25 menjadi 22, dari 22 menjadi 20. Oke? Kita lanjut. Nah, tadi kelompok penghasilannya kalau kita bagi itu nanti ada yang dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Jadi 4 ayat 1 yang tadi kita lihat nih penghasilannya dari mana? Gaji, honor, praktek, nah pengacara, aktuaris, notaris dan lain sebagainya. Kemudian penghasilan dari luar usaha dan kegiatan. Ya, kita bisa lihat di sini ya bahwa penghasilan yang 4 ayat 1 itu adalah penghasilan yang non final. Artinya nanti harus dihitung dengan tax rate. Tergantung subjek pajaknya apa. Kalau dia pribadi, maka ini harus dilihat dulu dari sisi penghasilannya. Dia sebagai pekerja tetap atau lepas. Oke? Ada juga yang penghasilan lain-lain. Ya. Oke? Kita lanjut penghasilan dari modal. Ya, jadi kalau ada pekerjaan yang kita lakukan, jadi active income dengan passive income pastinya berbeda. Kalau active income berarti kita harus kerja dulu. Kalau dia not active berarti dia pasif dong. Nah, pasif kita bisa terima dari mana? Bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan pengalihan harta, ya. Kemudian penghasilan lain-lainnya, pembebasan utang. Harusnya kita mau bayar utang, tapi kita dibebasin. Berarti kan ini sama aja sebagai ada income. Oke? Ada juga sebagai hadiah, penghargaan. Ya, ini di luar undian, karena undian punya posnya sendiri. Oke? Nah, kemudian kita lanjut. Kalau kalian belajarnya sebagai subjek pajak luar negeri, nah apa nih? Ya, jadi ini biar komprehensif, saya gabungkan jadi satu, supaya kalian bisa lihat dari dua sisi, dalam negeri dan luar negeri. Oke? Nah, BUT ini dilihat di pasal 5 ayat 1. Ya, jadi penghasilan itu dari mana? Usaha atau kegiatan BUT, kemudian harta yang dimiliki atau dikuasai BUT. Oke, penghasilan kantor pusat dari mana? Nah, usaha atau kegiatan, terus penjualan barang-barang atau jasa. Jadi kita bisa dua macam, bisa jual barang atau jual jasa. Oke, dia bisa direct atau indirect. Boleh nggak kantor pusat jualan langsung ke Indonesia? Boleh aja. Tapi penerapannya karena dia punya BUT atau dia tidak punya BUT, tentunya nanti akan berbeda. Jelas ya? Nah, kalau di Indonesia, yang sejenis yang dilakukan dengan BUT, nanti pada saat kalian belajar PPh badan, nah penghasilannya di sini ada apa? Branch Profit Tax, BPT.
branch profit tax. Jadi ini bicara adalah tax treaty, ya, perjanjian penghindaran perpajakan berganda, ya, P3B antara Indonesia dengan negara-negara lain. Tapi karena dia punya BUT, maka dia wajib bayar yang namanya BPT, branch profit tax. Oke, ini adanya di brevet C, ya. Kalau kalian belajar hari ini praktikum, nah berarti bagaimana menghitung PPh-nya. Nah, lebih ke arah sana, ya. Kemudian pasal mana sih yang mengatur terkait dengan penghasilan wajib pajak atau subjek pajak luar negeri, ya? Itu di pasal 26. Ya, pasal 26 kaitannya ada dua, ya. Ada orang pribadi ataupun badan. Clear, ya? Nah, kalau dia BUT, sepanjang ada hubungan efektif antara BUT dengan harta yang atau kegiatan yang memberikan penghasilan, maka harus dihitung penghasilannya. Oke, kalau dia direct, langsung dari kantor pusat ke Indonesia, maka penghasilannya harus digabung. Karena ada hubungan efektif antara BUT dengan kegiatan yang memberikan penghasilan. Ya, jadi jelas, ya. Kita lihat dulu subjeknya. Lanjut ke objek. Oke, subjeknya jelas, objeknya jelas. Nah, berarti nanti bagaimana nih? Rumit kan? Ya, jadi ini adalah bagaimana objek pajak BUT-nya. Ya, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan dan penjualan barang yang sejenis dengan yang dilakukan BUT di Indonesia. Contoh kita lihat. Di sini ada yang namanya bank di luar Indonesia. Di tengah-tengah ada bank BUT di Indonesia. Kemudian diberikan yang namanya pinjaman PTB di Indonesia. Oke, di sini ada bunga, ada pinjamannya dong. Nah, di sini dia langsung kasih pinjaman. Ya, nah namanya pinjaman pasti ada yang namanya bunga, interest bearing debt. Oke, nah kemudian lanjut di bawahnya ada yang namanya kantor pusat di luar negeri. Ini ada BUT nih di Indonesia nih, jual ke PTD produk. Bisa juga dia langsung jual ke PTC di Indonesia. Nah, ada laba kan? Labanya harus masuk ke sini. Ya, kata kuncinya adalah penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan dan penjualan barang yang sejenis dengan yang dilakukan BUT di Indonesia. Artinya, ketika dia jualan direct, ada yang namanya laba, produknya sejenis. Ini harus masuk ke sini. Oke, lanjut, ya. Nah, kalau di sini tadi perbankan, kantor. Nah, di sini kalau kita jualannya jasa sebagai konsultan. Berarti ada jasa konsultasi nih. Dia jual ke PTE. Kemudian di sini ada BUT juga. Nah, dia kasih juga konsultasi ke PTF. Ada jasa, fee ini masuk juga di BUT. Ya, artinya penghasilannya ini sepanjang ada kata-kata ini, hubungan efektif. Jadi clear, ya, untuk BUT. Dari sisi bagaimana kita melihat flow-nya. Nah, yang paling penting adalah flow ketika kita kerja, ya. Ingat, ketika kita praktek, kertas kerja itu menjadi satu kunci bahwa kalian menguasai konsep atau tidak. Ya, nanti bagaimana menghitung PPh badan. Nah, konsep ini yang harus kalian kuasai dulu. Pajak BUT, kalau kita lihat nih objeknya. Nah, saya kasih pemaparan terkait dengan objek BUT sehingga ini menarik, ya. Tidak hanya di dalam negeri, tapi bagaimana kalau ada transaksi di luar negeri. Oke. Memang agak sedikit rumit, ya, tapi nikmatin aja, lihat ya bagaimana caranya. Nah, oke, penghasilan kantor pusat tersebut dalam pasal 26 sepanjang terhadap hubungan efektif. Jadi hubungan efektif itu bisa terkait dengan yang namanya dia direct langsung,
Oke, dari kantor pusat langsung di Indonesia ada BUT. Nah, ex incorporation di luar Indonesia terdapat yang namanya perjanjian atau lisensi penggunaan merek ex incorporation terhadap PTY di Indonesia. Nah, di sini ada BUT tapi. Nah, dengan yang namanya lisensi yang digunakan merek dagang, ya merek dagang di sini digunakan untuk dipakai dong untuk menghasilkan generate income. Nah, atas penggunaan yang namanya lisensi, tentunya ada royalti sebagai timbal balik. Kita menggunakan merek dagang, ya. Contoh, kita seringkali melihat yang namanya franchise. Ya, franchise itu sebenarnya bagian dari merek dagang. Contoh kita lihat apa? McDonald, KFC, ya. Mereka menggunakan merek. Ya toh? Nah, apa yang mereka gunakan? Timbal baliknya adalah royalti. Di Indonesia, royalti itu dikenakan pajak penghasilan, tax income. Oke. Nah, bagian dari yang namanya merek dagang biasanya ada 3 hal. Manajemen, pemasaran, sama produksinya. Ya kan? Kalau kita beli franchise, artinya kita pasti dikasih tahu cara manajemennya. Betul? Pengelolaannya seperti apa? Kemudian bagaimana cara marketingnya, pemasarannya. Dan yang terakhir bagaimana cara memproduksinya. Ya dong, kalau kita udah tahu produknya, tapi kita nggak tahu cara membuatnya. Repot juga ya. Tapi ada beberapa hal yang di lock tentunya. Nah, karena kita bayar royalti, maka kita bisa menggunakan merek tersebut. Ya, ini bagian dari penghasilan ya di pasal 5 ayat 1 undang-undang. Kalau di sini kita bicaranya undang-undang. Kalau di sini bagaimana kaitannya penghasilan berdasarkan subjek pajaknya. Kalau pasal 26 udah pasti terkait dengan penghasilan. Ya, penghasilan apa? Objek pajak yang kita terima dari luar negeri. Ya, baik barang maupun jasa. Yang dilakukan oleh siapa? Wajib pajaknya, orang pribadi maupun badan. Oke, clear ya? Nah, lanjut. Ketika kita tahu penghasilan, kita lihat dulu biayanya yang boleh dikurangkan gimana. Nah, kalau kita kaitannya dengan biaya, maka biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat nanti harus dilihat ada 2 hal. Kalau dia sehubungan usaha atau kegiatan penjualan barang, pemberian jasa yang dilakukan di Indonesia, artinya kalau sejenis, ya sejenis dengan yang dijalankan BUT di Indonesia, atau yang tadi jika ada hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Jadi biaya ini harus dihitung. Kalau semua biaya dari kantor pusat dimasukin, berarti kan nanti BUT-nya rugi dong. Karena kan ada penjualan yang sifatnya direct. Ada juga dari luar negeri, karena dia ada BUT, maka ada jasa manajemen, karena kan pengelolaan. Tadi bagian dari BUT ada jasa manajemen. Ya, oke. Nah, penentuan labanya, maka dilihat nih, biaya ADM kantor pusat yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT. Ya, besarannya ditetapkan Dirjen Pajak. Biasanya dihitung proporsional, ya. Berapa totalnya? Nah, itu tidak boleh melebihi dari BUT. Oke. Yang kedua, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Artinya ketika BUT ini eksis di Indonesia, kemudian ada kantor pusat. Nah, kantor pusat itu harus melihat dari sisi apa? Dari sisi penggunaan biaya-biayanya ini yang nggak boleh dibebankan. Nah, itu apa? Pertama, royalti. Ya, sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak lainnya.
Kemudian yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Oke, yang ketiga, ini ada bunga. Oke, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Nah, ini ada yang online nih. Salwanus ya. Salwanus. Kamu menyimak? Iya, Pak. Iya, oke, baik. Nah, kalau dia bukan sebagai penghasilan BUT, maka pembayaran dari kantor pusat berupa royalti, ya, imbalan dan bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Jadi ada macam-macam ya, bisa perbankan, bisa perusahaan yang melakukan aktivitas jual beli barang, atau yang terakhir jasa. Oke, konsep bebannya. Nah, ini mulai kita masuk ya, konsep beban. Nanti ada yang namanya biaya komersil, rekonsiliasi fiskal, dan kita lihat non-deductible expenses dan timing difference expenses. Kemudian kita lihat biaya fiskalnya gimana. Oke, konsep beban. Lihat ya di pasal 6 tadi dan pasal 9. Nah ini ya catatannya. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berarti sesuai pasal 6 Undang-Undang PPH. Kemudian biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan atau non-deductible expenses itu di pasal 9 Undang-Undang PPH. Kemudian terkait dengan biaya yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan, nah makanya ada istilah output, potong dan pungut. Oke. Ini bahasa Inggrisnya biasanya dibicarakan oleh orang-orang adalah withholding tax. Oke, terdiri dari 21, 22, 23, 26, 4 ayat 2 maupun yang bukan objek output. Oke, pengeluaran dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak menurut PP nomor 94 tahun 2010. Kemudian biaya kategori deductible dan non-deductible lain berdasarkan peraturan pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan. Ya. Konsepnya tolong dipahami pasal 6 dan pasal 9. Oke. Biaya yang dapat dikurangkan apa aja? 3M, ya. 3M artinya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Contohnya apa? Ketika kita membuat suatu usaha, pasti kaitannya dengan pembelian. Nah, pembelian ini bisa macam-macam. Ya, bisa barang atau jasa. Oke. Nah, kalau dia kaitannya dengan yang poin B, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honor, dan lain-lain, artinya kita menggunakan karyawan. Kita pakai jasanya dia kan sebagai pekerja. Nah, kita kasih upah berupa gaji. Ya, kalau dia karyawan tetap, maka ada yang namanya gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Oke, lanjut ke bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak kecuali PPh. Ingat, kata kuncinya harus valid, reliable, dan wajar. Kalau ini tidak bisa dibuktikan, maka pada saat kita menghitung, kalian akan kesulitan. Kenapa? Data pendukungnya tidak ada. Oke, kalau data pendukungnya nggak ada, nggak bisa dibebankan. Berarti di confis. Ya, oke, lanjut. Yang dapat dikurangkan apalagi? Penyusutan, amortisasi, ya penyusutan harus sesuai dengan pasal 11 dan 11A. Clear ya? Kemudian iuran dana pensiun yang pendiriannya adalah disahkan oleh Menteri Keuangan. Oke, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau kegiatan usaha perusahaan, kemudian kerugian dari selisih kurs. Jadi nanti selisih kurs ini akan ada realisasi, realized, unrealized, gain or loss. Oke, ini terkait dengan selisih kurs mata uang asing. Ya,
Kalau WP membukukan transaksi yang bersangkutan dengan kurs tetap, maka selisih kurs diakui pada saat terjadinya realisasi pembayaran. Oke, apabila wajib pajak membukukan transaksi dengan kurs tengah BI, maka selisih kurs diakui pada akhir tahun. Nah, tergantung. Ingat, ini kaitannya dengan PSAK, kebijakan akuntansi. Ya, kalau kaitannya dengan perubahan estimasi dan kebijakan akuntansi, itu kaitannya dengan PSAK. Ya, sekarang kita bicara perpajakan. Apa yang membedakan biaya dengan beban?